Okay, so good morning everyone. How's life? Great, excellent, yay! Oke, hari ini kita akan ngapain nih Sis Fajri? Kita bakalan bahas tips and trick how to get highest score di Speaking IELTS. Ada beberapa tips nih yang akan kita sampaikan. Ada 4 kurang lebih. Yang pertama yaitu confidence teman-teman. Jadi teman-teman harus percaya diri pokoknya. Bener. Ketika menjawab pertanyaan dari examiner atau penguji ya. Yang pertama itu percaya diri. Kenapa akhirnya percaya diri jadi penting? Karena nanti akan berpengaruh pada enunciation. Apa sih itu enunciation? Enunciation itu sebetulnya kejelasan ketika kita ngomong. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama pronunciation kita, tapi karena kejelasannya nggak jelas, jadi kayak terkesan kayak kumur-kumur ya mungkin gitu. Oh, contohnya kayak gini berarti. I went to the club yesterday and you know something like that. Ya, betul. Contohnya kayak gitu. Jadi kayak nggak jelas. Pronunciation-nya sih bagus, tapi kayak kumur-kumur doang. Jadi kita nggak tahu apa yang ingin disampaikan. Bener, jadi harus jelas banget guys. Betul sekali. Oke, selanjutnya confidence ini juga akan berpengaruh pada filler. Filler itu kayak Apa itu? contohnya kayak terus banyak nge-freeze karena kita nggak confident gitu. Sebenarnya kita tahu apa yang mau kita omongin, cuman karena kita nggak pede, kebanyakan takut salah, sampai akhirnya banyak nanti filler yang keluar. Biasanya itu yang akan menurunkan skor di IELTS itu. Ada alternatifnya nggak sih bro? Karena kan sering banget ya. Aku pun juga kadang juga filler gitu. Nah, ada alternatifnya nggak nih? Ada sih sebetulnya alternatif filler yang bisa digunakan ketika teman-teman kiranya agak nge-stuck sedetik 2 detik gitu. Biar nggak diem dan biar nggak ngomong Yang pertama teman-teman bisa ngomong kayak I mean, or you can say you know, atau mungkin juga teman-teman bisa gunakan what I'm trying to say is, baru nanti dilanjutin setelah. Contohnya. Oke, lumayan banyak ya berarti ada I mean tadi, what I want to say. Betul. Jadi bisa lah ya kita ngurangin filler ya sebenarnya. Bisa banget. Tips yang kedua adalah widen your common knowledge. Karena emang soal speaking IELTS itu unexpected banget guys. Kadang ada topik tentang dancing, Betul. pernah dapet nggak? Pernah. Dan itu benar-benar bikin unexpected. Aduh, mana nggak pernah joget, nggak suka, badan Suka kaku. joget, Ampun. iya kan. Pernah dapat yang new hobby nggak atau new ability nggak? Betul, pernah juga dapat. Pernah dapat, dan itu very unexpected. Betul. Walaupun kelihatannya simple ya, tapi ternyata wah kita nggak expect sekali itu. Jadi belum nyiapin jawaban jadinya ya, meskipun pertanyaannya mudah. Jadi kita harus sering-sering mungkin baca atau mungkin menggali lebih dalam lagi, sering latihan ya. Iya. Widen common knowledge. Jadi walaupun topiknya simple, kita nggak bisa ngedance, masalah dancing nih bisa dipermasalahin di speaking IELTS. The third one is critical thinking. What is critical thinking? Critical thinking itu misalnya kalau kalian dapat pertanyaan, kalian langsung ting gitu. Nah itu namanya critical thinking. Jadi langsung nyambung sama si pertanyaan tersebut. Gimana bisa kita dapat critical thinking ini? Cara ngelatihnya gimana sih? Caranya adalah sering-sering bikin mind map. Betul. Jadi teman-teman ketika dengar satu topik, itu kalau bisa langsung bikin mind map, bikin outline kira-kira sebetulnya mau ngomong apa aja sih gitu. Oh, misal kita dapat tema tentang pemanasan global nih. Berarti nanti kita bisa misal ngomongin tentang sampah, terus ngomongin tentang polusi, efek rumah kaca dan lain sebagainya. Jadi ketika menjawab itu kita udah tahu sebetulnya mau ngomong kemana aja biar nggak terlalu keluar jalur juga. Gitu. Bikin mind map tuh misalnya global warming. Kenapa sih bisa jadi global warming? Terus efeknya apa aja? Dampaknya terhadap environment ya, terhadap manusia itu juga apa aja. Jadi kita sering-sering bikin mind map buat latihan critical thinking. Jadi pas dapat pertanyaan yang unexpected kayak dancing tadi, kita langsung oh iya nih, kita pernah belajar tentang dancing loh. Kita pernah langsung nyantol dancing, traditional dancing in our country kayak gimana dan sebagainya. Betul. And the fourth. Iya, yang terakhir teman-teman, the fourth is kalau teman-teman ngedengar satu pertanyaan yang kiranya kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman bisa bilang pardon, or you can say sorry. Jadi bilang aja ke examinernya, kepada penguji teman-teman, sorry, can you repeat the question, or you can just say pardon.
Jadi teman-teman ketika nanti misal examiner atau pengujinya mengulang pertanyaan 2 kali, teman-teman juga bisa mengerti secara lebih keseluruhan gitu, secara keseluruhan seperti itu. Terus kalau misal teman-teman ada satu pertanyaan nih yang kira benar-benar bingung, ada satu tips yang bisa aku sampein. Yang pertama yaitu make up story. Apa tuh? Jadi make up story itu berbohong ya, maksudnya mengarang cerita gitu. Jadi ketika teman-teman kiranya dapat satu pertanyaan yang benar-benar aduh nggak tahu ini mau jawab apa, make up story aja seakan-akan itu terjadi gitu. Jadi ketika teman-teman mau make up story, usahakan teman-teman meyakinkan pada diri sendiri bahwa seakan-akan kejadian itu terjadi, meskipun ya memang ketika mengarang-arang cerita biasanya akan lebih lelah ya, biasanya akan lebih menguras pikiran seperti itu. Terus Fajri. Tapi boleh nggak sih bro kalau misalnya kita nggak setuju atau nggak pernah gitu, kayak topiknya dancing, pernah nggak dancing pertanyaannya gitu, tapi kita nggak pernah, kita nggak bisa, boleh nggak jawab no gitu? Boleh banget karena pertanyaan pada IELTS speaking test itu bukan tentang iya dan tidak, bukan tentang benar dan salah juga, tapi tentang bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat dan menyampaikan argumen kita dengan bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa Inggris. Gitu sih Fajri. Oke, boleh lah ya, bisa dicoba ya. Harus dicoba mulai dari sekarang teman-teman. Karena bisa itu karena terbiasa. Nice. Ada yang ditambahkan lagi, bro? Sepertinya mungkin? sudah cukup kalau dari Sis Fajri ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya. See you, Mr. Bob. Super Seru. Bye. Bye-bye.